Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nuha Zamroni dari kelas PM 2022B ingin membahas tentang revisi UTS soal minggu yang lalu. Untuk yang pertama, soalnya itu diketahui titik A 3,1 dan titik B 4,0 serta garis G 2Y min X plus 1 sama dengan 0. Jika titik A dan B merupakan titik sudut jajar genjang dan garis G merupakan salah satu sisi jajar genjang, maka tentukan yang pertama A. Persamaan garis yang memuat sisi-sisi jajar genjang tersebut. Lalu yang B. Tinggi jajar genjang tersebut. Oke ya. Hapus. Untuk yang pertama tadi diketahui apa? Diketahui titik A yaitu 3,1 dan titik B nya 4,0. Lalu yang kedua ialah garis G nya 2Y min X plus 1 sama dengan 0. Nah, yang ditanya tadi adalah A. Persamaan sisi jajar genjang lalu yang kedua tinggi jajar genjang. Lalu setelah kita mengetahui bahwa titik A 3,1 dan B 4,0 garis G 2Y min X plus 1 sama dengan 0. Nah, ditanyanya persamaan jajar genjang. Kita akan menjawab yang pertama ialah sisi jajar genjangnya dulu. Untuk langkah pertama yang 1A, kita cek titik dulu A dan B. Oke. Yang pertama titik A. A-nya tadi kan 3,1 ya. 3,1. Jadi kita masukkan di garis G karena ini cek titik A dan B pada garis G. Jadi kita masukkan garis G nya tadi 2Y min X plus 1 sama dengan 0. Nah, kita masukkan saja itu X plus 1 sama dengan 0. Lalu X nya sama dengan 3. Yang akhirnya titik G nya titik A pada G karena X nya sama 3. Lalu yang kedua kita uji titik B nya. B nya tadi kan 4,0 ya. Oke, 4,0. Lalu kita masukkan lagi 2Y min X plus 1 sama dengan 0. 2 min X plus 1, X nya sama dengan 1. Lalu X tidak sama dengan 4, yang artinya titik B tidak pada G, tidak pada G. Oke, nah setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita akan mencari gradien G nya.
G. Kita masukkan aja 2y min x plus 1 sama dengan 0. Kalau 2y sama dengan x min 1, y sama dengan setengah x min setengah. Yang terjadi gradiennya setengah. Oke, kita mendapatkan gradien. Kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, yang langkah berikutnya, buat kita kan cuma mendapatkan satu garis tadi, maka kita akan buat garis lagi untuk menjadi cair genjang nantinya. Buat garis L melalui B dan sejajar G, melalui B dan sejajar G. Nah, karena B-nya kan tadi 4,0 ya. Nah, di sini MB sama dengan MG. Nah, kita akan masukkan ini garis L-nya, Y min YB sama dengan M X min XB. Y min kita masukkan aja ke sini, MB sama dengan MG. MG nya tadi kan kita dapat 1 ya, lalu X min 4. Oke. Nah, setelah itu Y sama dengan setengah X min 2. Nah, kita mendapatkan garis L nya. Lalu kita ke langkah selanjutnya. Langkahnya sama, kita buat garis K melalui A dan titik tegak lurus tegak dan sejajar garis G. Sejajar garis G dan sejajar garis G dan L, sehingga MK nya tidak sama dengan setengah ataupun MK tidak sama dengan min 2. Nah, kita ambil MK nya 1. Nah, di sini kita masukkan aja rumusnya sama seperti tadi, Y min YA N X min XA. Y min YA nya 1, lalu M nya 1, X min 3, lalu Y nya X min 2. Nah, ini yang kedua, garis yang ketiga. Kalau sama yang G tadi, ini garis yang ketiga. Kita harus mendapatkan Y X min 2. Kita hapus lagi. Nah, kita lanjut ke yang 5. Langkah kelima. Langkah kelima ini sama. Kita buat garis J, perumpamaan buat garis J sejajar garis K melalui titik B. Sejajar garis K melalui titik B. Nah, MJ sama
sama dengan kan MK, karena kan sejajar, karena sejajar garis K jadi MC sama dengan MK. Nah MC sama dengan MK nya tadi kan 1, nah MC nya 1. Kita masukkan rumusnya Y min YB sama dengan M X min XB. Nah Y min 0 sama dengan 1 X min 4. Y sama dengan X min 4. Nah ini untuk garis C. Dari ketiga garis tadi kita mendapatkan hasil sisi jajar genjang yang lain, yaitu sisi jajar genjangnya yang lain. Nah garis L tadi kita dapat sama dengan Y min setengah X plus 2 sama dengan 0. Lalu kita yang K dapat Y min X plus 2 sama dengan 0. Terus yang J yang terakhir tadi kita dapat Y min X plus 4 sama dengan 0. Nah ini adalah sisi jajar genjang yang lain. Nah kita akan lanjut ke pembahasan nomor 1B. 1B tadi kita mencari tinggi jajar genjang. Nah tinggi jajar genjang adalah jarak dari titik B ke persamaan garis K. Nah ini adalah tinggi dari jajar genjang. Maka setelah itu kita akan hitung, yaitu tingginya kita misalkan D, tinggi jajar genjangnya kita masukkan rumusnya AXB plus BYB plus C, lalu plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah kita langsung masukkan aja 0 kali 4 plus 1 kali 0 plus min 1. Nah plus minus hanya 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah hasilnya ialah min 1 per plus akar 1. Nah lalu kita hilangkan akarnya, min 1 plus minus 1. Nah yang terjadi hasilnya ialah 1. Tinggi jajar genjang ialah 1. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke pembahasan nomor 2. Oke, lanjut untuk nomor 2. Tentukan tempat kedudukan garis sumbu ruas garis AB jika diberikan titik A 3,1 dan titik B nya 4,0. Oke. Soal nomor 2. Nah, setelah membaca soalnya tadi, kita akan mengetahui yang diketahui pertama, titik A 3,1 dan titik B 4,0. Yang ditanya tempat kedudukan garis sumbu kan? Tempat kedudukan
sumbu AB yang ditanya. Nah, setelah itu kita akan menjawabnya. Jawab. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu definisi garis sumbu. Nah, definisi garis sumbu ialah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah suatu ruas garis. Nah, ini adalah definisi dari garis sumbu. Oke, setelah kita mengetahui definisi dan diketahui, kita bisa menjawab soal ini. Yang pertama, misal G, persamaan garis yang melalui titik A dan titik B, maka kita masukkan rumusnya, yaitu X min XA per XB min XA sama dengan Y min YA per YB min YA. Nah, kita masukkan aja X min XA nya X min 3, X nya 4 min 3 sama dengan Y min 1 per 0 min 1. Nah, selanjutnya kita hitung aja X min 3 per 1 sama dengan Y min 1 per 1. Nah, setelah itu dari situ kita dapatkan min X plus 3 sama dengan Y min 1 dari situ. Lalu kita gabungkan pindah ruas, itu min X min Y plus 4 sama dengan 0. Maka G ialah X plus Y min 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan persamaan G nya. Kita misal T XT, YT, titik tengah AB nya dapat XT, kita masukkan rumusnya XA plus XB per 2. Nah, 3 plus 4 per 2 sama dengan 7 per 2. Nah, setelah itu kita ambil YT nya, kita masukkan rumusnya sama YA plus YB per 2 sama dengan 1 plus 0 per 2 sama dengan setengah. Nah, kita dapatkan T 7 per 2 dan setengah, 1 per 4. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan titik tengah AB, kita lanjut. Misal L, persamaan garis yang tegak lurus
G dan melalui T, maka yang pertama mencari gradien garis L. Kita masukkan aja G nya tadi kan kita dapat X plus Y min 4 sama dengan 0. Nah, Y sama dengan min X plus 4. Nah, MG nya gradien G sama dengan min 1. Karena L tegak lurus G, maka MG kali ML sama dengan min 1. MG nya min 1 kali ML min 1, maka ML nya sama dengan 1. Kita sudah dapat gradien garis ML nya 1. Lalu kita ke cara yang kedua. Selanjutnya kita cari persamaan garis L nya. Y min YT sama dengan M X min XT. Nah, kita masukkan tadi kan yang melalui T ya, YT nya tadi kan setengah, M nya terdapat 1, X min 7/2. Nah, di sini Y sama dengan X min 7/2 plus setengah. Diterjemahkan sama dengan X min 3. Maka persamaan L nya X min Y min 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, X min Y min 3 sama dengan 0. Oke, kita akan lanjut ke nomor 3. Setelah kita mendapatkan nomor 2, kita akan lanjut ke nomor pembahasan nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Soalnya ialah diketahui W X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0 dan V 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan V serta tegak lurus bidang Y O Z. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya. Dari soal tadi kita akan mengetahui yang diketahui ialah bidang W X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0, bidang V 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0 dengan bidang YOZ. YOZ nya ditanya tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan V serta tegak lurus bidang YOZ. Nah,
Ini yang diketahui, lalu ini yang ditanyakan. Lalu kita akan menjawab soalnya. Pertama-tama ialah misal U persamaan bidang yang melalui garis potong W dan V, maka U ialah V plus lambda W sama dengan 0. Nah, ini rumusnya. Lalu kita akan masukkan saja V 2X plus 3Y min Z min 4 plus lambda W nya tadi X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Lalu kita masukkan saja lambdanya tadi, ini sama oke, lambdanya lambda X plus lambda Y plus lambda Z lambda dengan 0. Lalu di sini 2X plus lambda X kita samakan, pindah ruas variabelnya. Nah, yang jadi samaan U nya nah ini untuk persamaan bidang U. Selanjutnya kita hapus dulu. Karena U tadi tegak lurus bidang YOZ, maka kita masukkan tadi nol. Nah, itu X nya 1, Y nya 0. Ini akibat tegak lurus dengan bidang YOZ yang terjadi 0 sama dengan 0. 2 plus lambda sama dengan 0, maka lambdanya sama dengan min 2. Kita sudah menemukan lambdanya. Lambdanya kita dapat min 2. Lalu setelah kita mendapatkan lambdanya, kita substitusikan lambdanya. Substitusi lambdanya tadi min 2 ke persamaan bidang U. Nah, kita masukkan saja
kita masukkan lambdanya yaitu min 2, lalu kita mendapatkan persamaan U nya. Kita hitung dan yang didapat ialah ini adalah hasil U dari bidang U. Nah, oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Selanjutnya kita akan membahas nomor 4. Yang soalnya adalah tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik P 1,3 dan menyinggung sumbu Y dengan pusat lingkaran pada garis 2Y min X min 4 sama dengan 0. Nah, kita akan tadi dari soal diketahuinya lingkaran melalui titik P 1,3 dan menyinggung sumbu Y dan pusatnya pada garis dua Y min X min 4 sama dengan 0. Nah, ini yang diketahui. Lalu yang ditanyakan persamaan lingkaran. Nah, jawab. Misal lingkarannya dengan pusat titik M, yaitu XM, YM, kita garis G. Kita akan coba gambar lingkarannya. Nah, P-nya ada di sini. Ini P. Kita harus menyinggung sumbu ini. Nah, ini P-nya di sini. Lalu titik M-nya di tengah. Nah, gradiennya lewat sini. Nah, ini G, ini titik M. Dari titik M ke titik singgung itu namanya jari-jari. Nah, seperti ini. Setelah kita mencoba menggambar, kita akan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ialah misalkan titik M merupakan titik singgung lingkaran pada sumbu Y. Jika G-nya
2y min x min 4 sama dengan 0 adalah garis yang melalui titik pusat. Lingkaran di titik M. Maka kita coba misalnya x sama dengan xm. Nah, kita langsung masukkan saja dari titik M G nya ini. Nah, YM nya kita dapatkan ini untuk PDM nya. Kita dapatkan XM, XM plus 4/2. Nah, ini adalah titik pusat tadi. Lalu ke selanjutnya, nah, karena garis singgungnya tegak lurus dengan jari-jari, maka titik T sama dengan titik M kesembuh Y. Nah, kan titik XT nya tadi XT, YT sama dengan 0, XM plus 4/2. Nah, maka kita dapatkan T adalah 0, XM plus 4/2. Oke. Setelah itu kita akan lanjut ke tahap berikutnya. M kan tadi adalah pusat lingkaran. Nah, jika kita menghubungkan M ke P ke titik yang dilalui lingkaran tadi, itu adalah jari-jari. Lalu jika kita hubungkan M ke T, T nya tadi kan tegak lurus dengan pusat lingkaran, yang berarti T nya MT itu jari-jari. Jadi jari-jari lingkaran itu adalah jarak titik M ke titik P ataupun M ke titik T. Yang ini adalah titik yang dilalui oleh lingkaran, yang ini adalah garis singgung yang tegak lurus dengan titik pusat M. Nah, setelah kita dapatkan itu jari-jarinya, maka akan memunculkan rumus jari-jari, yaitu MP sama dengan MT. Nah, ini tahap berikutnya ialah kita masukkan saja rumusnya. Akar XM min XP kuadrat
plus YM min YP kuadrat sama dengan akar lagi XM min XT. Di sini kan tadi yaitu MP sama dengan MT ya. Nah, oke. Lalu plus YM sama min YT. Oke. Setelah itu tinggal kita masukkan saja angkanya. XM min 1 kuadrat plus XM plus 4 per 2 min 3 kuadrat sama dengan XM min 0 plus XM plus 4 per 2 min XM plus 4 per 2 kuadrat. Nah, setelah itu kita hilangkan akarnya dan kita mulai hitung lagi. Kita lanjutkan XM min 1 kuadrat plus XM plus 4 per 2 min 3 kuadrat sama dengan XM min 0 kuadrat plus XM plus 4 per 2 min XM plus 4 per 2 kuadrat. Lalu setelah kita hilangkan akarnya, kita hitung saja. XM 2 min 2 XM plus 1 plus XM plus 4 per 2 kuadrat min 6 XM plus 4 per 2 plus 9 sama dengan XM kuadrat. Nah, lalu XM 2 min 2 XM plus 1 plus XM kuadrat plus 8 XM plus 16 4 min 3 XM min 12 plus 9 sama dengan XM kuadrat. Oke. Oh, ini belum ini masih salah. Min 3 M plus 4 plus 9 sama dengan XM kuadrat. Oke. Nah, setelah itu kita turunkan, kita hapus dulu. Ini untuk hasil yang terakhir, masih belum tapi. Lalu kita hapus sampai di sini tadi XM. Nah, oke. Nah, setelah itu kita sampai XM, kita sederhanakan lagi. Plus 1 plus XM 2 plus 8 XM plus 16 per 4 min 3 XM min 12 plus 9 sama dengan XM kuadrat. Nah, setelah itu kita kalikan 4. Kita kalikan 4 semuanya, yang akhirnya menjadi 4 XM kuadrat min 8 XM plus 4 plus XM kuadrat plus 8 XM plus 16 min 12 XM min 48
plus 36 sama dengan xm kuadrat. Nah, setelah kita kalikan 4, kita mendapatkan hasil ini. Lalu kita pindahkan ruas ke 4xm kuadrat plus xm kuadrat min 4xm kuadrat min 8xm plus 8xm lagi min 12xm plus 4 plus 16 min 48 plus 36 sama dengan 0. Nah, setelah kita pindah ruas, lalu kita sederhanakan yang menjadi y m kuadrat min 12xm plus 8 sama dengan 0. Nah, setelah dari rumus jari-jari tadi, kita akan mendapatkan ym kuadrat min 12xm plus 8 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan ke langkah berikutnya. Yang pertama adalah mencari xm menggunakan rumus persamaan kuadrat. Nah, rumus persamaan kuadratnya ialah kita tinggal masukkan saja min b plus minus akar b kuadrat min 4AU per 2A. Nah, tinggal kita masukkan saja min b nya tadi ialah min 12 plus minus akarnya min 12 kuadrat min 4 kali 1 kali 8 per 2 kali 1 sama dengan, kita lanjut hitung, plus minus ini jadi plus, ini min 14, ini bukan minus, 144 kali 32 per 2. Yang hasilnya adalah 6 plus minus 2 akar 7. Nah, kita dapatkan xm nya 6 plus minus 2 akar 7, yang berarti xm nya kita dapat 2. xm pertama yaitu 6 plus 2 akar 7, xm keduanya 6 min 2 akar 7. Nah, setelah kita mendapatkan xm, kita akan mencari ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan mencari ym. Kita menentukan ym. Nah, ym nya di sini ialah xm plus 4 per 2. Nah, di sini ym nya seperti ini. Nah, untuk yang pertama, kita pakai xm yang pertama tadi, yaitu 6 plus 2 akar 7. Kita masukkan aja di ym nya lagi 6 plus 2 akar 7 xm plus 4 per 2 sama dengan ym nya 5 plus akar 7. Nah, ini untuk yang pertama. Lalu kita pakai yang untuk xm. Untuk yang kedua, xm nya yaitu sama seperti ini caranya. Kita tinggal masukkan tadi 6 min 2 akar 7, lalu ym nya adalah 6 min 2 akar 7 plus 4 per 2. ym nya sama dengan 5 min akar 7. Nah, kita sudah menentukan ym nya. Jadi pakai yang xm pertama yaitu 5 plus akar 7, kalau pakai xm yang kedua yaitu 5 min akar 7. Lalu kita ke langkah berikutnya.
kita sudah mendapatkan XM dan YM. Lalu kita sekarang ke persamaan lingkarannya. Nah, persamaan lingkaran ini juga nanti ada dua persamaan, karena XM-nya tadi kita menemukan 2 XM. Jadi persamaan lingkarnya nanti akan mendapatkan 2, yaitu untuk yang pertama XM-nya kan 6 plus 2 akar 7, ini yang pertama. YM-nya kita dapat 5 plus akar 7. Lalu R-nya sama dengan XM. Kenapa R-nya sama dengan XM? Karena menyinggung sumbu Y. Menyinggung sumbu Y. Yang akhirnya R-nya sama dengan XM, berarti 6 plus 2 akar 7. Nah, lalu persamaannya ialah X min XM kuadrat plus Y min YM kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kita masukkan aja yang di sini ialah X min 6 plus 2 akar 7 kuadrat plus Y nya ialah min YM, YM nya 5 plus akar 7 kuadrat sama dengan R kuadratnya 6 plus 2 akar 7 kuadrat. Nah, ini untuk persamaan lingkaran yang pertama. Lalu kita akan lanjut ke persamaan lingkaran yang kedua. Untuk yang kedua juga sama. Untuk XM-nya 6 min 2 akar 7, YM-nya 5 min akar 7, R-nya sama dengan XM. Karena XM tadi kan menyinggung sumbu Y, jadi R-nya sama dengan 6 min 2 akar 7. Nah, ini. Lalu kita masukkan aja rumusnya seperti tadi, X min XM kuadrat plus Y min YM kuadrat sama dengan R kuadrat. XM nya 6 min 2 akar 7 kuadrat plus Y nya min YM nya berapa? 5 min akar 7 kuadrat sama dengan R nya sama 6 min 2 akar 7 kuadrat. Nah, kita sudah menemukan persamaan lingkaran yang kedua. Oke, kita sudah membahas semua dari nomor 1 hingga nomor 4. Hasil revisiannya seperti ini. Jika ada salah kata dan salah di soal yang dibahas, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.